Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat jiwa, selamat datang dan selamat datang kembali di Bincang Jiwa bersama saya Aulia. Semoga sahabat jiwa yang sedang menonton episode Bincang Jiwa kali ini dalam keadaan sehat fisik dan juga jiwanya. Oke sahabat jiwa, di episode kita kali ini saya akan ngobrolin nih tentang salah satu topik yang lagi viral beberapa waktu belakangan ini, yaitu adalah tentang barak pengubah hidup. Wah, ini topik yang cukup menarik dan agak berat sepertinya. Mungkin sahabat jiwa udah ada yang mengikuti topik tentang barak pengubah hidup ini. Dan seperti biasa di episode Bincang Jiwa tentunya saya tidak sendiri karena topik ini akan kita obrolin dan kita bahas dengan salah satu dokter spesialis jiwa kita di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Ada Dokter Jumiarni atau Dokter Arni. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Mbak Aulia. Alhamdulillah. Ya dok, gimana keadaannya, sehat? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah sehat ya dok ya. Iya, sehat. Alhamdulillah. Oke dok, ini kita mau bahas soal barak pengubah hidup. Ini adalah topik yang lagi rame dalam beberapa waktu belakangan ini. Jadi ini tentang kebijakan salah satu kepala daerah, tapi bukan di Lombok kebetulan, tentang memasukkan Lombok, ya? anak di luar Lombok, tentang memasukkan anak nakal, dalam tanda kutip anak nakal, ke barak militer nih dok, gitu ya. Jadi ada kriteria tertentu juga katanya ini dok, tentang anak nakal yang dimasukkan ke dalam barak militer ini, yaitu anak-anak yang terafiliasi geng motor dan anak-anak yang sulit dibina gitu ya dok ya. Jadi kan sebenarnya kalau dilihat berarti anak-anak ini adalah anak-anak yang melakukan tindakan di luar dari norma masyarakat yang seharusnya gitu ya dok. Nah, bagaimana sebenarnya proses perkembangan anak ini sehingga dia itu bisa menjadi ada anak yang taat pada aturan, ada anak yang mungkin kurang taat gitu pada aturan, dan bagaimana ini juga cara mengekspresikan emosi mereka dengan baik. Monggo dok. Oke, ya benar-benar lumayan berat ya, tema benar. kita hari ini ya. Iya dok, benar. Jadi seperti latihan di barak gitu ya. Betul, militer ya. Iya, jadi untuk melihat perkembangan seorang anak gitu ya, memang banyak sekali faktor yang akan berpengaruh di sana. Jadi tidak hanya dari kepribadian si anak, tetap akan berpengaruh juga bahkan dari dia saat di dalam kandungan. Jadi kondisi ibu hamil di dalam kandungan itu sangat-sangat berpengaruh kepada nanti mental dan perilaku si anak. Jadi memang sebenarnya itu mulai dari orang tua masih program akan hamil, itu sebenarnya memang sudah harus disiapkan secara dini gitu. Jadi kalau ditanyakan bagaimana perkembangan anak, kok bisa jadi ada yang ikut aturan, ada yang tidak ikut aturan gitu ya. Jadi pasti akan berpengaruh sekali. Yang pertama memang dari sisi kepribadian si anak, kemudian dari pola asuh, kemudian dari lingkungan. Dari pola asuh dan lingkungan ini yang sangat-sangat berperan penting nih ke perkembangan anak berikutnya. Jadi saat-saat ini kan sudah banyak ya kayak metode-metode parenting gitu ya. Tapi di saat kita akan mengaplikasikan, tidak akan sama metode parenting ini untuk semua anak. Jadi jadi kita harus tetap melihat juga karakter dari anak kita seperti apa. Kemudian ada anak yang mau nih ikut aturan, ada anak yang susah sekali ikut aturan gitu ya. Jadi kita lihat dulu ada enggak aspek-aspek di dalam perkembangannya dia dari usia 0. Jadi dari baru lahir itu sampai dia mungkin kalau untuk di barak ini kan mungkin usia-usia remaja ya. Kalau di beritanya itu SMP SMA sih. Iya, jadi usia SMP SMA kan yang dimasukkan ke sana ya. Jadi mungkin kita titik beratkan di usia itu. Jadi memang anak-anak ini akan dilihat 0 sampai 1 tahun, kemudian 1 sampai 3 tahun, 3 sampai 6 tahunnya, kemudian 7 sampai 12 tahun. Nah, ini kita harus melihat ada tidak yang artinya kendala pada si anak saat usia-usia tersebut. Misalnya dari usia masih bayi, udah sering ditinggal, kemudian
saat dia anak bayi kan nggak bisa ngomong ya, jadi cuma taunya nangis gitu ya. Nah misalnya orang tuanya sering ninggalin dia, kemudian saat dia butuh, dia haus, lama diberikan gitu ya. Nah ini sudah mulai awal ada ketidakmampuan si anak dalam menyelesaikan usia itu, jadi usia perkembangannya, jadi dia tidak puas saat itu. Demikian juga saat anak usia 1 sampai 3 tahun gitu. Pada usia-usia yang 0 sampai 1 tahun itu kan ada masa fasenya anak kayak masukin mulut gitu ya, masukin tangan ke mulut gitu kan. Bahasa oralnya. Kadang kita kan cepet-cepetnya ini narik, gitu. padahal ada anak itu ada fase oralnya gitu. Nah dia harus selesai seharusnya pada fase itu, jadi tidak yang serta-merta kita nanti kotor atau apa. Jadi kita harus mencari jalan keluar ya. Tangan anak ya memang harus bersih, biarkan dia ngemut tangannya gitu pada usia fase oral itu. Kemudian di usia berikutnya yang anak memang pada 1 sampai 3 tahun itu kan sangat-sangat dominan. Mereka berlaku seperti raja tuh, seperti raja, seperti ratu kalau anak cewek ya. Gitu ya. Jadi egosentrisnya tinggi sekali di saat usia itu. Kalau misalnya kita di saat usia itu terlalu banyak perintah, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nah itu akan mengganggu perkembangannya juga. Jadi memang kita harus melihat dari dia masih bayi sampai dia usia yang remaja tadi. Pada usia remaja itu jadi yang 12 tahun ke atas, nah itu kan udah mulai pengenalan dirinya dia ya, jati diri kan. Iya, mencari jati diri. Di usia itu memang orang tua itu sangat berperan penting dalam mengarahkan. Kenapa sih anak jadi tidak taat aturan? Nah, pada usia 5 tahun sampai 7 tahun itu anak-anak 4 tahun sampai 7 tahun tuh udah mulai dimasukkan norma tuh sebenarnya. Jadi ini yang nggak boleh, ini yang nggak baik, tapi cara kita menyampaikannya juga harus yang benar. Jadi nggak asal nggak boleh gitu ya. Jadi nggak boleh gitu, nggak boleh tapi nggak ada alasannya. Jadi itu akan membuat si anak justru ingin tahu sendiri jadinya kenapa sih nggak boleh gitu kan ya. Jadi kita harus menyampaikan alasan yang logis sesuai dengan usia si anak. Tadi 7 sampai 12 tahun itu memang pencarian jati dirinya. Jadi dia sangat berpengaruh dengan lingkungan. Nah, itu 7 tahun kan anak-anak udah mulai sekolah ya. Iya, main sama teman-teman. Iya, jadi dia udah mulai mengenal lingkungannya. Nah, yang seperti tadi saya sampaikan, dari pola asuh, dari lingkungan itu sangat berpengaruh. Kita nggak tahu, mungkin ada masalah. Jadi mungkin anak si A ini, anak A baik-baik saja awalnya, tapi dia berteman mungkin dengan anak B yang secara perilaku kok kurang baik ya gitu. Nah ini akan menular nih dari faktor lingkungan bermainnya gitu. Jadi anak-anak tidak serta-merta dia menjadi anak nakal dari lahir gitu. Pasti ada pasti ada proses campur tangan dari pola asuh dan lingkungan. Kalau misalnya dari orang tua juga yang bermasalah, ya sangat besar kemungkinan juga anaknya akan menjadi anak yang bermasalah juga nanti di saat usia-usia pencarian jati dirinya. Jadi di saat dia mengidentifikasi dirinya harus seperti apa. Nah, kalau dia tidak mendapatkan pola asuh dari awal yang baik di rumah, ya dia akan menularkan itu ke anak-anak yang lain di luar juga. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa 100% menyalahkan anaknya nakal nih, jadi si anak ini yang salah. Coba kita lihat dulu lingkungannya, lingkungan tempat tinggalnya, kemudian keluarganya, secara ekonomi bagaimana. Karena ada juga kan orang tua yang mungkin dari ayahnya atau ibunya ternyata juga punya kebiasaan yang buruk. Misalnya suka minum minuman keras, kemudian orang tuanya suka bertengkar di rumah dan disaksikan oleh anaknya. Iya, dan itu tidak difilter untuk si anak. Jadi anak menyaksikan full kegiatan negatif dari orang tuanya, ya otomatis anak ini akan mengikuti karena melihat langsung itu keburukan ya, di rumahnya. Jadi seperti itu akan dia bawa ke lingkungannya dan dia akan menularkan lagi ke teman-teman yang lain. Jadi kalau menanyakan kenapa sih anak jadi penurut, kenapa anak ini tidak
menjadi tidak Tidak menurut, nurut. tidak nurut. Nah, kita harus lihat itu tadi, lihat pola asuhnya, lihat lingkungannya, lihat masalahnya dia apa. Karena banyak anak-anak yang dalam tanda kutip nakal itu ingin diperhatikan. Jadi karena kurang perhatian di rumah, sehingga dia membuat suatu aksi supaya dia diperhatikan. Tapi bagaimana ya prosesnya dia melakukan aksi itu? Maksudnya kepikiran coba dia lakuin ini dapat perhatian gitu. Itu kan unik juga ya dok ya. Gimana Iya. ya prosesnya? Jadi gitu. Contohnya nih misalnya dari anak yang masih kecil ya, jadi usia balita gitu ya. Itu kalau pengen sesuatu, misalnya nih dia pengen sesuatu sekali langsung dikasih orang tuanya. Kemudian pengen lagi orang tuanya nggak mampu, dia nangis dong Ya. supaya dikasih. Karena orang tua ini tidak mau lihat anaknya nangis, tidak mau lihat anaknya merengek, cepat dikasih. Bentuk seperti itu artinya yang orang tua tidak melalui proses juga untuk apa yang diinginkan anak, Bernegosiasi. iya. Nah, itu akan membuat si anak, oh saya harus melakukan ini nih untuk mencari perhatian orang tua. Oh, dia mempelajari pola itu Iya, berarti. jadi bisa jadi dari kecilnya. Dari kecilnya seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya yang anak-anak bandel tadi kan, anak-anak nakal itu, nah itu salah satunya bisa jadi seperti itu juga. Misalnya dia ada masalah, tapi orang tuanya nggak mau denger nih, nggak ada waktu orang tuanya untuk mendengar anaknya cerita gitu ya. Kan kalau anak-anak remaja usia 7 sampai 12, kemudian 13 sampai lebih dewasa lagi ya. Itu kan memang waktunya dia untuk mengungkapkan sebenarnya. Kalau misalnya kita orang tua nggak punya waktu nih untuk mendengarkan mereka, atau saat mereka pertama kali cerita kita udah nge-cut. Aduh, papa mama sibuk, atau nanti aja deh cerita, misalnya kayak gitu ya. Jadi anak ini aku kok nggak diperhatikan ya. Jadinya dia pasti akan mencari bentuk lain supaya dia diperhatikan. Termasuk bisa jadi bentuk yang melanggar Iya, aturan. jadi seperti mungkin awal-awalnya melanggar aturan sekolah dulu gitu, kayak bolos, kayak misalnya tidak kerjakan PR gitu ya. Kalau misalnya dari hal yang dia sudah lakukan yang ringan-ringan dulu dia tidak diperhatikan juga, pasti dia akan melakukan yang lebih berat lagi. Berarti ada proses belajar dari saat dia kecil karena kebutuhannya diabaikan itu ya dok. Iya. Ya. Berarti perlu dilihat tadi dari pola asuh orang tua. Pola asuh, lingkungan, tidak serta-merta anak akan menjadi penurut, anak ini akan menjadi bandel. Tetap ada proses yang membuat mereka sampai ke sana. Jadi meskipun misal pola asuh sudah baik gitu ya dok di dalam rumah, tapi kalau lingkungannya ya itu jelek, lagi itu bisa ini juga. Benar. Jadi kalau misalnya nih sudah bagus nih cara misalnya di orang tuanya udah bagus gitu ya. Nah, kemudian anak-anak ini bergaul dengan teman yang kurang baik di sekolahnya. Sekarang kan udah zaman bulian juga ya. Kalau si anak ini nggak ngikut, dibully nih sama temannya. Jadi dia terpaksa ngikut. Ya kalau ikut terus pasti akan mencontoh. Seperti itu, karena anak akan mencontoh dari apa yang dilakukan oleh orang di sekitarnya gitu ya dok. Benar. Berarti ketika tadi kan dokter mention di setiap tahap-tahap perkembangan itu kan ada kebutuhan yang harus dipenuhi gitu ya. Benar. Berarti kalau misalkan ada pengabaian di sana, apakah ini juga akan berpengaruh terhadap cara mereka mengekspresikan emosi? Benar. Jadi kalau tidak selesai nih masa perkembangannya dia sesuai usianya, pasti ada hal yang tidak baik untuk kedepannya. Jadi memang idealnya harus selesai tuh. Harus terpenuhi ya berarti. Iya, jadi harus terpenuhi. Berarti perlu di reminder juga ya dok ya, apa aja sih yang sekiranya terabaikan di fase-fase perkembangannya itu ya. Benar. Jadi kalau seperti contohnya kalau kita dapat pasien anak ya di polijiwa, kita akan melihat latar belakangnya. Jadi tidak hanya serta-merta keluhannya dia saat itu. Jadi kita pasti akan menanyakan waktu dia dari bayi. Jadi kita akan cross check, mewawancara orang tua bagaimana
anak ini dari lahir atau saat ibunya, bahkan dari saat ibunya mengandung. Gimana itu dari pengaruh saat mengandung itu dok bisa mempengaruhi bagaimana nanti dia besar seperti itu? Jadi mental si ibu Mm-mm. itu akan berpengaruh ke mental bayi Oke. saat dikandung. Heeh. Jadi misalnya nih ibunya mengalami tekanan-tekanan gitu ya saat dia mengandung, kemungkinan besar ini akan berpengaruh ke mental anak juga. Karena anak merasakan Ya, itu. karena anak itu kan satu darah, masih satu Terkoneksi darah ya gitu dari ya. dengan ibu ya di saat dalam kandungan. Jadi saat ibunya mengalami depresi, mengalami tekanan, si anak ini pun akan ikut mengalami depresi dan tekanan. Jadi memang harus kita nilai dari masa kandungan. Dari bagaimana kondisi dari si ibunya Benar. itu. Nah, Oke. misalnya ibunya mengatakan saya baik-baik aja dok, tidak ada kendala waktu hamil. Kita tanyakan saat anak umur 0 tadi, saat dia setelah lahir, kemudian usia balitanya, kemudian usia sekolahnya, teman-temannya bagaimana. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, di masa sekarang ini banyak bulian. Jadi itu yang mengganggu proses perkembangan anak juga Gitu di ya. usia sekolah. Berarti 3 faktor kepribadian, pola asuh dan juga lingkungan ini Lingkungan, sangat benar. berpengaruh ya dok ya. Iya. Kemudian kan tadi dimention terkait dengan tipe anak nakal, kategori Iya. anak nakal yang dimasukin ke barak itu salah satunya tadi kan geng motor dan anak-anak yang sulit Yang dibina gitu ya. ada hubungan ke kriminal. Iya, ke kriminal Iya, gitu ya saya dok melihat ya. di media. Jadi anak-anak yang sudah melakukan kriminalitas gitu ya, yang geng motor, kemudian yang tawuran, kemudian yang narkoba juga. Nah, itu yang dilatih katanya di barak itu. Supaya lebih Iya, kalau saya nggak salah di media itu disampaikan 2 minggu ya. Jadi mereka itu dilatih selama 2 minggu atau 2 bulan ya. Jadi dilatih dalam untuk disiplinnya, kemudian mandirinya, supaya anak ini katanya bisa berubah, bisa lebih disiplin gitu ya. Nah ini yang menarik dok. Di proses perkembangan yang sudah dia lewati gitu bersama dengan dirinya dan juga keluarganya gitu, sehingga ketika dewasa dia menjadi anak-anak termasuk dalam kategori anak yang sulit dibina, anak-anak yang terlibat dengan tindakan kriminal gitu. ya. Kemudian muncullah sebuah pendekatan anak ini dimasukkan ke dalam barak gitu, mengikuti pelatihan semi militer katanya gitu. Nah, apakah gitu pendekatan militer ini lebih efektif dan bisa dikatakan kan kalau di militer itu kan keras, tegas gitu ya. Apakah pendekatan ini itu lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan psikologis atau misal pendidikan konvensional gitu dok? Dan apakah ada tipe-tipe tertentu nih? Apakah akan cocok pada semua anak atau anak gimana? gitu ya. Baik. Jadi kita lahir itu dengan kepribadian yang berbeda-beda ya. Jadi tidak semua anak akan cocok dengan metode seperti itu. Nah, mungkin kalau yang kayak udah dengan kriminal gitu ya, mungkin sebaiknya sih memang dibina, pendekatannya memang dilakukan dibina oleh kayak TNI, kayak Polri gitu ya. Saya rasa memang lebih efektif kalau anak-anak yang sudah terkait dengan kriminalitas, misalnya kayak geng motor, narkoba, kemudian kayak tawuran-tawuran gitu. Karena kan sosok-sosok angkatan ini masih cukup ditakuti gitu ya. Jadi itu akan membuat mereka untuk patuh. Karena kalau dibina di yang tadi disampaikan kayak pendidikan konvensional atau dibina di rumah, biasanya itu tidak berdampak baik. Kemudian tadi kan yang Mbak Aulia tanyakan yang pendekatan psikologis ya. Saya rasa untuk anak-anak seperti itu di pendekatan secara militer, saya rasa akan dimasukkan juga pendekatan psikologis. Pasti mereka akan melihat latar belakang si anak, kenapa sampai melakukan perilaku menyimpang seperti itu, kenapa sampai melakukan perilaku yang berbau kriminal. Pasti ada sesuatu yang membuat mereka melakukan itu. Jadi tidak serta-merta
tiba-tiba langsung terjadi dengan sendirinya saja gitu. Karena ada proses tadi itu ya dok ya. Nah, kalau pada anak-anak jadi kita tetap akan melihat ke si anak. Jadi pada anak yang memang sudah tidak bisa dibina lagi, mungkin ada baiknya dimasukkan ke kegiatan militer seperti itu, tapi tetap harus melihat sisi-sisi kemanusiaan. Jadi tidak yang masuk di situ terus disiksa gitu kan, enggak. Tapi memang benar-benar dilatih supaya mereka jadi anak yang mandiri, anak yang disiplin, anak yang mandiri. Kalau mungkin kita di Lombok itu ada sih contoh, jadi pasien-pasien itu jadi mereka dimasukkan ke pondok. Jadi ada pondok-pondok, misalnya kayak pondok pesantren, itu dimasukkan ke sana. Oh, ini bentuk lain dari pendidikan Mungkin militer kalau di itu ya, NTB Dok, ya? masuknya ke pondok gitu ya. Mostly sih masih banyak yang Iya. memaksakan gitu ya. Kalau mungkin di Purwakarta ya kalau nggak salah Iya, itu ya Purwakarta. kegiatannya. Nah itu kan sudah mulai dilaksanakan, jadi masuk ke kayak ke apa, akademi militer ya, dimasukkan ke sana gitu ya. Kalau kita di sini kan belum. Nah, biasanya anak-anak itu dimasukkan ke yayasan, ke pondok, itu yang dilakukan di Lombok. Yang pernah kita dapatkan kasusnya itu yang anak-anak narkoba. Jadi dimasukkan ke salah satu yayasan yang memang menangani anak-anak kecanduan. Jadi kayak gitu. Jadi memang akan efektif kalau disesuaikan dengan alasan kenapa dia dimasukkan. Oh, oke. Berarti untuk anak-anak yang memang melakukan tindak kriminalitas ini mungkin akan lebih efektif dengan pendekatan militer itu juga ya, Dok ya. Jadi mungkin dilakukan pendekatan seperti militer dulu yang disiplin, membuat mereka disiplin. Nah, di situ ya sambil juga ada kolaborasi dengan pendekatan psikologisnya. Supaya saat mereka keluar ya benar-benar mereka jadi orang yang kooperatif, bisa diarahkan dan ya mungkin dalam tanda kutip sudah menjadi anak yang baik. Dan ini juga sebenarnya prosesnya cukup singkat ya, Dok ya. Kalau ada beberapa berita yang nyebut 2 minggu, ada yang menyebut juga 6 bulan gitu kan. Ini kan proses yang singkat sebenarnya ya, Dok ya. Tentu kan kayak ini 2 minggu untuk membentuk karakter seperti ini, kan mungkin ada kekhawatiran apakah akan bertahan gitu. Habitnya ini gitu. Berarti penting untuk melibatkan orang tua juga di dalam proses dia di barak itu juga ketika di barak, atau gimana ya, Dok ya? Sangat penting ya. Karena tidak mungkin anak ini yang hanya berubah sendiri. Pasti juga orang tua harus ikut dong berubah. Ada kalanya kan kita jadi orang tua kadang tidak sabar. Di saat anak melakukan kesalahan 1 kali, 2 kali, itu kita sudah anggap kayak kesalahan yang sangat-sangat besar sekali gitu ya. Kemudian kita mengejudge anak kita ini sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Padahal kita juga perlu introspeksi diri. Apa sih yang salah di diri saya? Apa sih yang salah pada orang tua ini sehingga anak ini menjadi berperilaku seperti itu. Jadi memang semuanya sebenarnya harus introspeksi. Demikian juga lingkungan. Ini kan kalau yang barak itu kita ngomong lingkungan di Jawa Barat ya. Ini di NTB ini udah parah sekali sebenarnya lingkungan anak-anak terjangkit dengan narkoba. Yang kriminalitas. Benar. Jadi mungkin concern ke pemerintah NTB juga ya. Untuk anak-anak di NTB juga sudah sangat-sangat banyak yang kalau saya menyimpulkan ada gangguan emosi dan perilaku pada si anak. Jadi penyebabnya tuh macam-macam, narkoba, kemudian bulian, lingkungan yang buruk di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah. Jadi itu kayaknya perlu concern nih untuk semua. Jadi pemerintah, kemudian keluarga, orang tua, sekolah, memang harus kerjasama kayaknya. Karena tidak melibatkan hanya satu ya, Dok. Iya. Kalau misalkan hanya melibatkan militer kayaknya tidak menyelesaikan akar deh, Dok ya. Makanya harus ada pendekatan psikologis itu ya, Dok. Benar. Jadi kalaupun misalnya mau diterapkan nih di Lombok, dikumpulin nih anak-anak yang dalam tanda kutip nakal tadi, dikumpulkan di kayak kompi ya kalau tentara ya.
Nah, itu mungkin dikumpulkan, dilatih secara militer di sana. Tapi tidak bisa cuma dilatih aja, tetap harus butuh pendekatan secara psikologis juga ya. Karena otomatis apalagi yang sudah pakai narkoba, itu otomatis mereka punya emosi sudah tidak stabil. Karena sudah terpengaruh dengan karena zat itu sudah ya. terpengaruh dengan zat-zat yang dia pakai. Oke, berarti perlu dipertimbangkan mungkin ya dok ya untuk pendekatan itu. Lalu dok kan sebenarnya ada ditakutkan bahwa pendekatan militer ini justru akan membuat anak-anak ini menjadi agresif setelah menerima pendidikan yang ada di militer itu. Ditakutkan adanya terbentuk agresivitas, kemudian menurunkan kreativitas gitu. Jadi sebenarnya bagaimana supaya ini kan program udah jalan nih dan mungkin bisa jadi ketika berhasil akan ditiru juga mungkin oleh beberapa daerah gitu. Apa sih yang perlu diperhatikan supaya pendekatan militer ini tidak justru berdampak negatif seperti membuat mereka menjadi agresif, menurunkan kreativitas seperti itu dok? Ya mungkin dari program-programnya ya tidak hanya yang kayak melatih disiplin saja. Ya mungkin di sana juga akan melatih kerja sama mereka, kemudian kreativitasnya juga seperti apa. Jadi mungkin dari pembuat program ataupun kalau misalnya itu akan diikuti di daerah NTB, ya pasti harus melibatkan beberapa sisi bidang yang lain. Jadi tidak yang kerjanya cuma TNI aja atau polisi aja, tapi melibatkan misalnya dari sisi psikologisnya, entah itu psikolog atau dokter jiwa, kemudian dari sisi keterampilannya. Nah itu bisa berkolaborasi supaya anak ini memang tidak hanya disiplinnya yang dilatih gitu. Ya, ini kan takutnya nanti semakin agresif ya, karena mereka mendapat pelatihan yang cukup keras gitu ya. Kita lihat apakah anak ini dari masuk memang sudah ada kecenderungan untuk agresif, atau saat dia masuk ini tidak kelihatan, nanti malah saat mau keluar baru nampak gitu. Ya, jadi mungkin ada seperti melibatkan tadi yang psikolog ya sama psikiater, ya, itu kan bisa menilai tuh. Jadi dari mental anak yang dilatih itu dari masuknya dengan keluarnya seperti apa. Oh, berarti perlu ada proses screening juga ya dok ya untuk melihat kepribadiannya ini seperti apa. Sebenarnya harus screening sih supaya kita tahu kan goalnya apa sih gitu, yang mau dituju apa sih nanti anak ini setelah keluar. Jadi tidak hanya dalam tanda kutip cuma jadi baik aja, karena mungkin kan belum terjaring semua nih. Nanti begitu dia dilepas di lingkungan lagi, ditarik lagi nih sama ditarik lagi sama teman-teman circle-nya yang kemarin yang bermasalah gitu. Oke, berarti perlu melibatkan sektor lain ya, profesional lain seperti. Jadi tidak hanya satu bidang aja yang bekerja di sana. Jadi memang perlu banyak sektor, kemudian banyak tangan yang ikut juga di sana, pemerintah juga kan. Jadi mungkin dari militernya kan pemerintah ya, termasuk pemerintah daerah. Betul. Seperti Kang Dedi ya, yang gubernurnya kan ikut turun ya ke sana untuk mengevaluasi. Jadi mungkin semua lini ikut ya di situ. Karena kan sebenarnya cukup kompleks ya dok ya. Kalau misalkan mau saat itu aja gitu memperbaiki saat itu perilaku saat itu kan akarnya belum selesai nih. Benar. Jadi perlu ada program yang tersusun dengan rapi gitu ya dok jadi ya. Jadi tidak hanya serta-merta cuma ikut-ikutan aja. Ada program ini tapi di dalamnya tidak yang benar-benar disiapkan. Nah tadi juga dokter mention tentang perlu melihat bagaimana kepribadian mereka gitu ya untuk menyesuaikan dengan pelatihan apa yang cocok gitu untuk anak-anak ini. Nah, sebenarnya pendekatan yang tepat untuk anak-anak yang nakal ini tuh sebenarnya kayak gimana sih dok? Dilihat dari kepribadian itu gitu. Iya. Kalau kita katakan yang tepat yang mana sih? Yang tepat ya yang sesuai dengan kepribadian si anak. Jadi bukan tepat menurut apa yang kita lihat, tapi tepat menurut apa yang kita nilai dari si anak. Jadi dilihat dulu anak ini memang kecenderungannya keras, atau anak ini sebenarnya anak yang pendiam kayak gitu ya. Jadi kan macam-macam karakter anak ya.
memang anak ini sebenarnya ceria, cuma karena ada masalah misalnya dia akhirnya jadi agresif, dia jadi pendiam, dia jadi menarik diri. Nah, kita harus melihat dari sisi-sisi itu semua. Harus dinilai dulu anaknya seperti apa, baru kita bisa mengambil tindakan. Oh ya, pendekatan yang cocok misalnya, oh ini pendekatan militer cocok. Oh, kalau yang anak pendiam seperti ini mungkin pendekatan psikologis cocok. Gitu. Jadi tidak mengeneralisir semua anak akan cocok dengan satu metode yang pendekatan yang sama. Oke. Berarti tadi ada melewati proses yang cukup panjang juga ya, Dok ya. Tidak bisa mengeneralisir satu metode bisa cocok dengan semua anak. Iya. Bahkan anak kayaknya misal 2 anak yang pendiam belum tentu juga cocok gitu ya, meskipun Iya. dia sama gitu. Iya, karena diamnya anak yang satu bisa jadi memang pendiam beneran gitu ya. Kemudian diam yang satunya ini karena marah. Oh, dilihat sebabnya apa dia Benar. diem Jadi gitu. alasan anak ini sampai menampilkan gejala seperti itu pasti ada alasan tersendiri. Nah, alasan inilah yang kita cari. Yang satunya misalnya si A diamnya karena memang dia dari kecilnya memang orangnya pendiam. Emang tipe kepribadiannya Iya, seperti jadi itu. tipenya dia memang pendiam, tidak terlalu banyak bicara. Tapi yang satunya ini sebenarnya mungkin awalnya dia orangnya cerewet, tapi karena ada sesuatu sehingga membuat dia marah. Nah, ini tentu pendekatannya pun akan berbeda. Oke. Nah, kemudian nih Dok, tanggapan dokter tentang program ini. Mungkin tadi udah di-mention gitu ya, tapi mungkin secara teoritis gitu. Kalau secara pribadi Dok, tanggapan dokter terkait dengan program memasukkan Ke barak ini gimana anak-anak nakal ini? Baik, kalau secara mungkin secara kita lihat dari sisi medis gitu ya, kemudian dilihat dari sisi psikologis si anak gitu ya. Kita lihat lagi kalau program ini untuk anak-anak yang agresif, anak-anak yang tadi sudah terjangkit dengan kriminalitas gitu, itu sangat cocok sih untuk dilakukan metode militer. Artinya mereka didisiplinkan oleh yang dalam tanda kutip TNI atau Polri, yang memang dalam secara pelatihan keras gitu. Karena orang-orang yang melakukan kriminalitas ini kan takutnya sama TNI sama Polri nih. Betul. Jadi kita harus melatih, mendisiplinkan mereka dengan orang-orang yang memang mereka masih takut. Ada otoritas yang ditakuti gitu ya. Jadi kalau mereka ini misalnya kayak kriminal, dia melakukan kayak tawuran gitu ya, kemudian sering kayak merampok atau mencuri. Nah, itu kalau kita masukkan kayak ke pondok pesantren, nah itu justru akan membahayakan anak-anak yang lain yang ada di sana gitu. Jadi kalau untuk ditanya program ini cocok tidak? Cocok untuk anak-anak tertentu. Cocok untuk kasus-kasus tertentu. Jadi tidak semua kasus cocok. Tidak semua anak cocok. Oke. Karena juga kalau misalkan dilihat ini kalau di yang saya baca beritanya gitu ya Dok, ini kan emang anak-anak yang ada dari pihak sekolah sudah istilahnya menyerah gitu ya. Kemudian dikonfirmasi lagi ke orang tua juga gitu, apakah masih sanggup untuk membina lagi ini gitu. Kalau nggak sanggup maka akan dijemput gitu ya. Berarti mungkin semata-mata tidak yang kamu nakal, kamu masuk barak kayak gitu, mungkin enggak ya Dok ya, sudah melewati proses pendekatan secara pendidikan. Pasti pembuat program ini pasti sudah menyiapkan ya sedemikian mungkin persiapannya bagaimana supaya tidak ada juga kesalahpahaman di belakang. Jadi pasti akan minta kayak itu disampaikan kan harus atas persetujuan orang tua ya. Jadi tidak ada masalah yang akan terjadi di belakang. Jadi mungkin sudah ada kayak surat pernyataan, kemudian sudah ada gambaran ke orang tua, pelatihan-pelatihan yang akan dilakukan ke si anak apa saja. Nah, orang tua mungkin akan lebih paham ya anaknya seperti apa nih sehari-hari di rumah.
seperti pasien yang datang ke jiwa juga kan kayak gitu tuh, di rumah kayak nendang barang-barang, kayak melempar ibunya, kayak memukul orang tuanya. Nah mungkin yang seperti ini kalau masih hanya batas gangguan emosi perilaku saja, bagus didisiplinkan di sana. Tapi kalau dia perilakunya seperti itu, ternyata karena dari suruhan halusinasi, jadi ada sudah gangguan kejiwaan yang dialami, Nah itu gimana dok? ya tidak akan baik kalau dimasukkan ke sana. Ke barak ini. Iya, tidak bagus akan dimasukkan ke barak. Walaupun sama-sama agresif nih, tapi kita harus melihat dulu ini hanya bentuk gangguan emosi perilaku saja, tidak ada gangguan-gangguan berat lainnya yang menyertai. Nah mungkin cocok dilatih di sana. Tapi kalau sudah disertai gangguan jiwa berat lainnya, Ada seperti bisikan-bisikan ya itu. bisikan-bisikan, kemudian biasanya sih bisikan ya, karena itu yang mempengaruhi mereka untuk melakukan tindakan-tindakan agresif. Nah itu pasti tidak cocok dong dibawa ke barak. Jadi Iya, benar. cocoknya ya harus diobati dulu di rumah sakit gitu, di rumah sakit jiwa ya tentunya, karena berhubungan dengan mental. Jadi oleh karena itu memang tetap harus melihat kondisi. Walaupun sama-sama agresif nih, Tapi sama-sama penyebabnya- melakukan tawuran nih, sama-sama pakai narkoba, tapi kita harus melihat gejala yang ada pada si anak, atau perilaku yang ada pada si anak ini apa saja, karena apa. Ada pernah nemu kasus nggak dok yang memang mereka melakukan tindakan melanggar gitu, tindakan kriminal yang disebabkan karena dia dengar bisikan seperti itu? Ada. Ada nih. Jadi banyak, mungkin bukan hanya anak-anak ya, orang dewasa juga. Jadi yang dibawa oleh kepolisian untuk dilakukan visum mengenai kejiwaannya. Nah itu melakukan tindakan kriminalitas kebanyakan karena disuruh. Jadi ada perintah suruhan dari dalam pikirannya dia sendiri, berupa halusinasi tadi. Gitu. Makanya perlu untuk screening juga di awal ya. Dilakukan untuk dicek apakah memang ini ada gangguan emosi perilaku. Benar. Atau ada gangguan jiwa berat, yang mempengaruhi yang itu. menyertai. Oke, ini menarik, yang poin yang perlu di highlight, perlu untuk dilihat juga penyebab ininya ya, karena penyebab dari agresivitasnya bisa jadi berbeda gitu ya. Terakhir dok, pertanyaan closing lah intinya ya. Apa pesan yang ingin dokter sampaikan pada masyarakat tentang pentingnya untuk disiplin karakter gitu sejak dini? Mungkin ini khusus untuk orang tua atau mungkin significant others. Mungkin ada juga yang mungkin nggak tinggal sama orang tua, mungkin ya dok ya, nenek kakek. Betul. Iya. Baik. Mungkin bagi saya sendiri, bagi teman-teman pemirsa di luar sana gitu ya, yang bertindak sebagai orang tua atau sebagai wali, karena tidak semua anak-anak itu mungkin tinggal dengan orang tuanya. Terutama di Lombok kan banyak yang kerja di luar negeri ya, ayah ibunya kerja, jadi dia dititip di nenek, di paman, di tantenya gitu. Ya, sebaiknya kita memang aware, artinya kita melihat ada perubahan-perubahan yang seminimal mungkin dari anak-anak kita, dari keluarga kita yang tidak seperti biasanya. Kita melihat, kemudian kita aware apa sih yang menyebabkan dia seperti ini. Jadi jangan masa bodoh gitu ya, jangan tidak peduli dengan terutama dengan anak-anak kita, dengan keluarga dekat kita gitu, supaya hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak sampai terjadi dalam kasus yang sudah berat. Jadi dari hal yang ringan pun kita sudah harus aware. Kemudian yang masalah disiplin, silakan kita melakukan tindakan disiplin, itu sangat bagus ya untuk anak dari sedini mungkin, tapi sesuai usianya. Jadi jangan pada anak-anak yang belum usianya kita sudah disiplinkan, atau kita sudah terlalu permisif ya, jadi kayak terlalu dibiarkan juga. Jadi anak-anak itu tidak bisa yang terlalu disiplin, tidak terlalu dibiarkan juga, jadi tetap dalam koridornya. Jadi si anak ini tetap di dalam koridornya,
dia berjalan sesuai dengan usianya. Misalnya anak-anak usia masih 3 tahun atau 4 tahun atau 5 tahun gitu ya, kita sudah lakukan hal yang sangat-sangat ekstrim untuk membuat dia harus bisa, padahal anak usia 3-4 tahun itu masih semaunya dia gitu. Nah, di usia itu kita sudah maksain, kamu harus begini, kamu harus begitu gitu ya. Nah, itu yang biasanya tidak baik untuk si anak. Karena belum sesuai dengan Ya, tahapan belum usianya. waktunya dia untuk hal-hal yang ekstrim yang harus disiplin banget gitu ya. Jadi mungkin ini karena masih proses pembelajaran. Jadi misalnya anak melakukan kesalahan, misalnya kayak memecahkan vas bunga, terus orang tuanya udah teriak-teriak kayak gimana gitu. Nah, padahal memang anak-anak seusia itu ya belum menyadari penuh bahayanya kalau dia misalnya kayak berlari itu sampai memecahkan misalnya pernak-pernik di dalam rumah gitu. Itu satu contoh di mana kita menerapkan disiplin memang sesuai pada usianya. Nah, usia 7 sampai 12 tahun ya memang anak sudah mulai diarahkan, tapi egosentrisnya masih jalan. Nah, ketika anak sudah usia 13 tahun ke atas, ya itu memang harus benar-benar disiplin untuk si anak. Jadi misalnya dari usia 7 tahun itu kan kita udah mulai mengajarkan dia kayak waktu sholat gitu ya, kalau yang pada orang muslim gitu ya. Kalau agama lain mungkin kayak ngajak dia ke gereja. Jadi dari situ udah mulai diajarkan. Nah, di saat dia usia 13 tahun ini dia belum mau melakukan sendiri, ya emang udah harus agak ekstrim sedikit, agak keras sedikit. Karena memang sudah waktunya dia harus berinisiatif sendiri untuk melakukan hal-hal seperti yang tadi. Jadi memang harus disesuaikan dengan usianya. Untuk disiplin memang tidak hanya si anak yang kita minta tuntut untuk disiplin, tapi tetap seisi rumah. Okay. Jadi nggak hanya berlaku pada satu orang aja. Ada kan biasanya misalnya nih kita tinggal dengan nenek ya. Nah, ibu sama bapak udah disiplin, nenek nggak tega. Iya, biasanya gitu. Jadi nenek sama kakek nggak tega cucunya diperlakukan seperti itu. Nah, ini hal-hal seperti ini yang kadang jadi kebingungan nanti ke anak. Ayah ibunya tidak boleh, kakek nenek membolehkan. Biasanya nanti cenderung anak akan lari ke yang boleh. Iya, jadi kalau misalnya anak suka melakukan, ya dia akan mengikuti si nenek, si kakek ini. Ayah ibunya tidak didengar. Jadi kayak gitu. Itu artinya kasus sederhana yang mungkin banyak terjadi di lingkungan kita, di mana kita masih tinggal dengan orang tua. Karena memang biasanya orang tua sangat-sangat lebih dominan ke cucu dibandingkan ke anak ya. Benar. Jadi di situ itu juga salah satu PR kita orang tua, bagaimana caranya untuk menyatukan. Jadi menyatukan visi, menyatukan misi di dalam rumah supaya si anak tidak kebingungan dengan metode yang dilakukan di rumah. Perlu koordinasi gitu ya. Jadi antara ayah atau ibu itu harus sama. Jangan berbeda metode untuk mendisiplinkan si anak. Contohnya juga masalah HP ya. Nah, ini sekarang kan sudah banyak ya, udah marak, gangguan-gangguan juga terjadi karena HP. Nah, ini HP ini juga, jadi gadget ini harus juga sangat-sangat disiplin untuk si anak. Kita melarang anak, tapi dari sekolah kan banyak yang tugas-tugas, banyak tugas-tugas memakai gadget gitu ya, memakai alat media seperti itu. Ya nggak mungkin kita jadinya, tapi tetap harus membatasi, harus tetap bijak. Jadi mungkin pada hari-hari sekolah ya anak nggak boleh pegang HP. Boleh pegang HP diawasi orang tua. Jadi ini kita ngomong anak sekolah ya. Boleh pegang HP diawasi dengan orang tua di waktu dia mengerjakan tugas sekolah saja. Setelah itu tidak artinya tidak berlama dengan HP, tidak berlama-lama dengan HP-nya. Kemudian di saat hari libur, ya mungkin bijaknya orang tua ya memilih untuk mungkin mengajak mereka
rekreasi mungkin, supaya ada quality time antara keluarga. Jadi tidak cuma anak-anak saja, orang tua saja gitu. Jadi memang harus ada kesatuan. Jadi mungkin di saat hari libur itu semua ngumpul, jadi bisa di situ quality time untuk benar-benar relax. Tanpa Anak gadget gitu ya. anak boleh mungkin pegang HP di saat hari libur, tapi mungkin hanya 30 menit atau 1 jam saja. Jadi orang tua memang harus disiplin di situ. Jadi itu salah satu proses pengajaran disiplin gitu ya ke anak, supaya mereka tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif, baik dari gadget ataupun dari lingkungan. Dengan memanfaatkan hari libur, ini kan memang kebanyakan sekarang kan orang tua bekerja ya dua-dua. Iya, benar. Jadi kita nggak bisa salahkan orang tua juga gitu 100%. Tapi diusahakanlah di hari-hari libur misalnya seperti itu, emang quality time-nya benar-benar dengan keluarga. Betul. Jangan orang tua juga di hari libur sibuk juga tuh dengan misalnya nyelesain pekerjaan yang belum selesai dari kantor. Kemudian misalnya kayak si ayah sibuk juga dengan HP-nya, dengan gadgetnya, dengan gamenya, kan sekarang juga bapak-bapak juga main game ya. Iya. Atau si ibu sibuk juga dengan istilahnya itu circle-nya gitu ya. Oh, circle arisan misalnya. Iya, sibuk dengan teman-temannya sehingga anak ini terabaikan. Tetap harus ada pembagian waktu yang tepat gitu. Benar. Jadi usahakan walaupun kita sebagai orang tua, saya sama Aulia kan bekerja nih. Aulia belum. Iya, ya belum. Iya. Jadi misalnya seperti saya gitu ya, ibu yang bekerja ya, diusahakan saat hari libur itu memang benar-benar family time. Jadi ada waktu untuk keluarga. Mungkin di situ masak, melibatkan anak cewek, diajak masak, mungkin seperti itu. Kemudian si ayah mungkin ngajak anak cowoknya kayak main bola mungkin atau bersepeda bersama. Nah, itu akan menghindari terciptanya suasana yang tidak diinginkan, tidak nyaman, yang membuat si anak dalam tanda kutip tadi jadi bandel dan tidak mengikuti aturan. Oke. Itu tadi cukup menjawab. Tadi sebenarnya ada pertanyaan di otak saya, kalau misalkan oke lah situasinya sekarang mungkin ada sahabat jiwa mungkin nih yang mempunyai keluarga yang mungkin sudah melakukan tindakan itu gitu ya. Terus yang sebenarnya apa ini harus dilakukan, dicegah gitu. Tadi dokter udah jawab pentingnya tuh family time. Benar. Karena sekali. bisa jadi merasa kosong ya dok ya. Iya, jadi waktu kita bercerita, waktu kita sharing, diskusi dengan keluarga, jadi komunikasi antara keluarga itu sangat-sangat penting untuk mencegah hal yang lebih buruk terjadi. Mantap ya, berarti sangat amat penting meskipun itu sepele sebenarnya untuk menghabiskan waktu bercerita. Tapi ternyata itu bisa menjadi langkah awal untuk mencegah anak-anak terlibat lebih jauh dengan tindakan kriminal gitu ya, yang sampai harus mereka dibawa ke barak. Benar gitu ya. supaya nggak usah dibawa ke barak. Kalau bisa jangan gitu. Programnya sebenarnya sudah mungkin bagus, tapi mungkin ada perlu beberapa hal yang diperhatikan. Tapi kalau bisa jangan sampai itu terjadi pada sampai anak-anak kita, keluarga kita dibawa, dilatih, didisiplinkan di barak. Iya, kalau perlu kita lah yang menjadi orang pertama yang melatih ya, gitu daripada dibawa ke sana gitu ya. Oke, terima kasih dok atas ilmunya yang Masya Allah gitu ya. Insya Allah bermanfaat ya buat kita semua. Amin, Insya Allah. Jadi poinnya sebenarnya pendekatan ini bagus untuk kriteria anak-anak yang nakal. Di sini kategorinya adalah yang memang terlibat dengan kriminalitas, yang sudah melewati pendekatan pendidikan konvensional atau psikologis tapi mungkin belum berhasil gitu ya. Tapi ini juga perlu memperhatikan keterlibatan antara profesional lain seperti psikolog dan psikiater dan juga guru mungkin ya dalam tenaga pengajar lainnya. Iya, seperti itu, agar ini programnya juga bisa tepat sasaran, outputnya seperti apa yang diinginkan gitu. Terima kasih dok atas waktunya. Iya. Terima kasih juga untuk sahabat jiwa. Terima kasih juga untuk sahabat jiwa yang sudah menyaksikan Bincang Jiwa untuk episode kali ini. Semoga bisa mengambil manfaat dari perbincangan kita pada kali ini.
Saya mohon undur diri, Dokter Ani juga mohon undur diri. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan selama obrolan ini berlangsung. Oke, sampai jumpa sahabat jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi